Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara webinar yang berjudul Menciptakan Budaya Positif di Wilayah Sekolah SDN Semanan 10 Petang. Mari teman-teman, sebelumnya yang kami hormati Ketua Kepala Sekolah kita Bapak Dede Mulyana SPD, dan yang saya hormati narasumber kita yaitu rekan kita Ibu Pasrah Simbolon SPD, dan yang saya hormati seluruh rekan guru SD Semanan 10 Petang yang semoga pada siang hari ini kita semuanya berada dalam lindungan rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai penata acara di acara webinar kali ini izinkan untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Yang kedua, pemberian materi narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Pasrah Simbolon. Dan yang ketiga, diskusi atau elaborasi dari guru-guru. Dan yang keempat, penutup. Mari bersama-sama kita buka acara webinar kita pada siang hari ini dengan bersama kita memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembukaan webinar sambutan pembukaan webinar yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Semanan 10 Petang kepada Bapak Dede Mulyana SPD. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru maupun staf SDN Semanan 10 Petang. Ya. Alhamdulillah, puji syukur yang Allah Subhanahu wa taala hari ini kita masih dalam sehat sehingga pada hari ini kita tetap dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Nah, Bapak dan Ibu semua, ya, tentu Bapak dan Ibu juga tahu ya bahwa ibu kita ya, guru kita dari Semanan 10 ini, alhamdulillah masuk ke dalam peserta guru penggerak. Saya harap dari teman-teman yang lain juga dapat bisa mengikuti seperti Ibu Pasrah ini ya. Jadi dengan adanya Bu Pasrah bisa memasuki kegiatan guru penggerak ini, semoga menjadi motivasi bagi kita semua, bagi teman-teman semua, yang tentunya untuk kemajuan karir dan Bapak dan Ibu semuanya juga. Jadi tentu dengan adanya salah satu dari teman kita, saya sangat bangga ya. Jadi saya harap untuk tahun ini Bu Ita bisa masuk, dari teman-teman yang lain saya harap bisa masuk seperti kita ya, demi karir Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, pada hari ini Bu Ita akan menyampaikan seminar yaitu tentang menciptakan budaya positif ya. Tentu nanti yang akan disampaikan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi saya harap semuanya dapat mengikuti dengan baik ya seminar ini, yang tentunya akan syarat dengan pengetahuan kita, yang tentunya akan berguna untuk perkembangan kemajuan sekolah kita juga ya. Jadi apa-apa yang baik, apa-apa yang bisa terapkan di sekolah kita bisa kita ambil ya. Walaupun mungkin contoh-contoh nanti yang disampaikan dari seminar ini tidak bisa ambil semua, paling tidak bertahap bisa kita ikuti, bisa kita laksanakan ya. Jadi harapan saya seperti itu. Nah, jadi pada hari ini untuk kegiatan seminar budaya positif ini yang akan disampaikan oleh Bu Pasrah, saya nyatakan
dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum ini kita buka. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu barangkali itu saja karena banyak materi yang disampaikan oleh kita. Untuk selanjutnya silahkan kita dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede Mulyana SPD yang sudah membuka webinar kita ke siang hari ini. Selanjutnya mari kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu pemberian materi seminar kita siang hari ini yang berjudul Menciptakan Budaya Positif di Lingkungan Sekolah Kita. Kepada Ibu Pasra Simbolon dipersilakan dengan segala hormat. Saya ngalamin slide. Di Bapak Dede Mulyana sebagai memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk aksi nyata untuk budaya positif, dan kepada Bapak Ibu guru saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu untuk mendengarkan atau kita berelaborasi, berkoordinasi, berkolaborasi juga bagaimana supaya apa yang saya pelajari dari budaya positif yang di sini bisa kita terapkan, malah kalau bisa karena kita banyak yang mau berdiskusi bisa lebih bagus lagi untuk tujuan kita juga. Dan sedikit juga saya sampaikan kepada rekan-rekan guru yang masih mau berminat ke guru penggerak angkatan 8, 9, 10 sudah dibuka. Mudah-mudahan DKI merupakan kota sasaran juga. Bapak Ibu boleh buka link Simpel KB-nya. Banyak ilmu yang didapat di sana, dan guru penggerak, IKN kurikulum merdeka sama program inklusi sama literasi, numerasi itu semua kayaknya jalannya serempak semua. Ya, berorientasi sama siswa saya juga tadi masuk ke yang inklusi itu sama juga, literasi juga yang dibahas, keyakinan kelas juga, pokoknya semua berpusat pada siswa. Nah, seperti itu. Jadi saya bukannya memaksa Bapak Ibu, ayolah kita bisa mendaftar ke guru penggerak. Kalau masih belum bisa ke guru penggerak, yang seminar-seminar yang seminggu-seminggu yang diadakan ke 2 TK itu sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar kata budaya positif, apa yang ada di hati Bapak Ibu atau di pikiran Bapak Ibu? Kalau ada kata budaya positif, kebiasaan yang baik. Pak Nasrul, kalau ada kata budaya, kan misalnya Pak Nasrul, suku apa? Misalkan saya suku apa? Kalau kita kan Indonesia beraneka ragam budaya ya. Nah, misalkan beragam. Tapi kalau di sini karena tidak kita ada di lingkungan sekolah, jadi budaya positif itu maksudnya yang sebenarnya. Kalau ada positif berarti ada yang negatif. Kalau yang dibilang budaya positif kira-kira apa, Pak? Enggak buat ganja, buat ganja. Apa tuh kalau misalkan kita bilang budaya positif? Yang baik. Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau misalkan budaya positif yang kita dapat di search di Google itu, yaitu perwujudan dari nilai-nilai dari keyakinan universal, maksudnya umum. Ini bukan langsung ke pendidikannya dulu, tapi ini yang kita terapkan di sekolah. Budaya positif itu diawali dengan paradigma pandangan kita, bagaimana teori-teori kontrolnya itu yang kita ciptakan sendiri ya sebagai guru. Nah, yang berikutnya, kalau menurut kita selalu berpatokan kepada KHD, Ki Hajar Dewantara, karena pendidikan itu kita sebagai guru itu selalu mengajarkan sesuai dengan zamannya. Kalau misalkan zaman dahulu CBSA catat buku sampai habis, misalnya, bukan itu singkatannya Bapak Ibu, CBSA diganti dengan KTSP, diganti dengan kurikulum 413, dan sekarang kurikulum merdeka. Jadi kita itu mendidik itu sesuai dengan zamannya. Nah, apalagi sekarang internet atau dunia internet itu ada sisi positif dan negatifnya. Pak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada
kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin ini, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus dalam suasana yang berbeda, itu kata Pak Haidar Dewantara. Maksudnya di sini Bapak Ibu, Pak KHD menyatakan kalau kita nggak bisa mendisiplinkan dari diri kita sendiri dulu, bagaimana kita mendisiplinkan orang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus Ki Hajar Dewantara juga dikutip dari bukunya menyatakan pertanggungjawaban atau bahasa apa itu? Itulah yang selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Artinya kita sebagai guru, apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita itu harus seimbang. Nah, kalau yang kita lihat di sini, apakah makna dari disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, ya, yang artinya belajar. Maknanya itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, sebagai pendidik tentu kita mempunyai tujuannya. Tujuannya itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sekolah kita bisa berhasil menciptakan atau meluluskan anak-anak yang mempunyai disiplin, itu kita harus memulai dari diri kita sendiri dan menerapkannya ke anak-anak. Nah, apa sih kebajikan-kebajikan, bukan kebaikan atau kebijakan ya Bu? Ada kebajikan-kebajikan, ada 6 yang dikumpulkan kebajikannya itu. Sebelum kebajikan, misalkan ini ada ilustrasi, misalkan Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Bapak Ibu. Misalkan baik suami atau teman atau istri bilang di dalam kepalan Bapak Ibu ada sesuatu yang berharga. Kalau misalkan mereka meminta Bapak Ibu membukanya, mau nggak? Dia mau nggak membukanya, sesuatu yang dibilang sangat berharga, dibujuk-bujuk bukalah kayak gitu, mau nggak Pak membukanya? Mau. Kalau buku dia, Pak Sadam, mau nggak Pak? Mau. Bajayat ada yang lain, mau nggak? Sesuatu yang sangat berharga itu nggak boleh dibuka itu, tapi dibujuk-bujuk dengan dekat, Anda bukalah, ini penting buat saya, ini mau nggak wajib membukanya itu? Enggak. Bu Mar sama Bu Haji Nur mempunyai jawaban yang berbeda, tidak mau. Begitu juga dengan kita, sesuatu yang sangat berharga itu tentu kita nggak mau lepas atau nggak mau kita kasih orang lain, karena kita mendapatkan ini upayanya sangat keras. Ya, tapi mungkin ada alasan kenapa kita memberikannya itu. Ya, ada alasan-alasan tertentu. Itu sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Inilah kebajikan ya. Kebajikan ada 6. Yang pertama itu adalah profil Pancasila atau kita sebut dengan sekarang itu ketiga. Ya, ini sejalan dengan IKM, kurikulum merdeka. Apa yang kita kerjakan selalu mengarah ke 6 elemen ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita, misalkan kami yang sudah kelas 1 sama kelas 4 selalu bernaung ke sini, beriman, bertakwa. Kadang kita perdesaan selalu menyanyikan, atau kalau kelas 4B saya lihat ada gerakannya. Kalau saya bernyanyi, kelas 1 juga bernyanyi. Misalkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
itu selalu dikaitkan. Apapun yang mereka kerjakan, misalkan bekerja kalau mengganggu temannya, lalu ke patokannya ke sini. Yang mandiri, bagaimana mereka bekerja atau misalkan mengerjakan tugas sendiri atau pakai baju sendiri atau makan bawa sendiri atau pokoknya yang mandiri. Bagaimana yang berikutnya adalah bernalar kritis. Kalau kelas 1 bisa nggak bernalar kritis Bu Haji? Mereka bisa, tapi dengan adanya tuntunan juga gitu ya. Tuntunan dari Sudah guru. bisa. Iya, saya juga berpikir bernalar kritis meskipun kelas 1 sudah bisa ya. Bagaimana menciptakan yang kemarin itu kertas origami saya lihat jadi sesuatu kreatif yang di kelas yang dikaitkan dengan sila kedua ya, rantai. Ya, bagaimana mereka menciptakan itu, terus berkebinekaan global. Mereka itu harus berwawasan yang luas. Ya. Nah, kalau kelas 4 atau kelas 1 atau yang ke-13 juga udah berarah ke sini saya lihat ya, untuk berkebinekaan global yang bergotong royong tentunya, dan yang paling inginnya itu adalah kreatif. Kadang anak murid kita ini apa yang diberikan guru kadang nggak mencapai sampai apa yang kita inginkan. Kadang mereka di bawah dari yang kita inginkan. Itulah kurang kreatifnya. Bagaimana mengembang atau menumbuhkan kreatif anak. Itulah tugas-tugas kita dan menciptakan anak-anak yang 5 elemen ini. Kebajikan yang kedua ini diambil dari IBO, Primary Years Program itu. Ini ada rasa-rasa toleransi, rasa hormat, punya integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sama aja sama yang tadi itu, tapi ini ada beberapa elemen-elemennya lain. Yang ketiga ada 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap hatinya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, yang keempat hampir sama aja, keterampilan hidup dan petunjuk hidupnya hampir sama aja. Terus yang berikutnya juga yang 7 moral sama juga, semua berarah kebaikan, kebajikan semua. Yang keenam yaitu yang terakhir, peduli sampai ke pengertiannya. Pengertian ke bagi ke siswa, ke teman dan semuanya. Itu 6 pilar kebajikan yang tadi itu. Dan untuk itu kita ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah bagaimana saya menghindari ketidaknyamanan ini atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi yang terjadi di luar eksternalnya. Yang berikutnya, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Pertama, kita menghindar dari masalah. Yang kedua, saya pengen mendapatkan sesuatu atau imbalannya, kita menghadapinya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ada 3 motivasi kita. Nah, terus yang berikutnya, bagaimana supaya kita menciptakan kedisiplinan ini terhadap anak dari nilai-nilai kebajikan tadi, dari motivasi-motivasi yang tadi, bagaimana untuk menciptakan anak-anak supaya disiplin seperti apa yang kita mau. Apalagi di kelas kita itu ada beberapa atau anak yang bisa dibilang anak berkebutuhan khusus, atau misalkan dalam di surat sudah dibilang berkebutuhan khusus, tapi ada lagi teman-temannya malah lebih parah. Nah, seperti itu, seperti ada beberapa di kelas saya. Apakah saya harus hukum? Setuju nggak dihukum Bapak Ibu? Tidak setuju. Bu Haji, setuju nggak dihukum? Tidak. Bu Aisyah, setuju nggak dihukum? Kita ada sanksi. Perlu. Ada sanksi, tetap ada sanksi, Iya. tapi bukan hukuman fisik. Iya, Bu Fauzia setuju dihukum tapi dengan sanksi. Bapak, Pak Didi? Perlu, karena kan untuk mendisiplinkan anak. Harus ada Cuma, sanksi. ya, cuma dalam arti di sini hukumannya itu yang mendidik dari wajib seperti itu. Pak Sadar, ada itu perlu nggak anak-anak ini dihukum? Perlu, cuman ada kayak takarannya gitu, misalnya dengan perbuatan itu
ya. Tapi kita setuju ya, ada yang bilang emang di dalam ininya kita nggak bisa dihukum. Tapi kami banyak CGP itu setuju dihukum. Tapi dihukumnya dalam arti nggak main fisik atau nggak main benda atau materi. Kamu salah, kamu harus bawa 5 kilo apel besok. Nah seperti itu nggak boleh. Kamu salah, denda 100.000. Nah misalkan seperti itu nggak boleh. Tapi kita hukumannya itu berarti konsekuensi yang sudah mereka paham. Misalnya nggak boleh telat. Dengan kesepakatan misal kelas telat, nanti konsekuensinya apa? Apakah dia harus mengulang atau kebiasaan atau materi-materi yang ketinggalan dia belajar sendiri. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita mau membedakan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi. Nah tadi kita udah setuju kalau anak kita itu biar disiplin kita hukum. Ya. Nah hukuman itu apa sih? Nah hukuman itu adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Ya, misalkan kita sudah bertemulah dengan siswa-siswa kita yang selalu melakukan misalkan pelanggaran, sudah kita bilang tolong jangan berisik dulu, tetap berisik. Nah seperti itu. Sampai kita misalkan sudah habis kesabaran, tapi yang namanya kita itu tidak boleh main fisik dan segala macamnya itu, bagaimana kita harus menahan emosi, menahan diri, atau melakukan sesuatu terhadap anak ini supaya mau berubah seperti yang kita mau. Nah tentu bagaimana bisa mereka supaya sadar kalau misalnya perbuatannya dia itu kurang baik, bagaimana kita melakukannya. Nah, yang berikutnya adalah konsekuensi akibat dari suatu perbuatan. Dia udah tahu salah, dia udah tahu konsekuensinya apa yang dilakukannya. Nah, itu antara hukuman dan konsekuensi ada hubungan timbal balik, ya, atau hubungan yang erat. Dia melakukan perbuatan yang salah, dia sudah tahu konsekuensinya dan apa hukumannya, konsekuensi dan hukuman. Dan yang berikutnya restitusi. Nah, ini yang paling penting. Yang restitusi itu adalah proses menciptakan bagaimana murid untuk memperbaiki diri dari kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan. Nah itu tujuan mulianya. Dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dia bukan cuma untuk dirinya sendiri. Saya melakukan kesalahan, misalkan mencakar teman saya, menjorokkan teman saya. Nah, tapi dia harus merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Misalkan dia meminta maaf sama temannya, dia tidak melakukannya lagi, atau dia bertemu di lapangan atau di sekolah atau di selasar dengan hal seperti itu, dia sudah bisa membujuk temannya itu supaya tidak melakukannya lagi. Nah, itu untuk restitusi. Nah, ciri-cirinya restitusi ini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Jadi dia udah tahu salah. Dia bukan misalkan minta maaf tapi ulang lagi besok-besoknya. Tapi dia kesadaran. Saya melakukan kesalahan, besok-besok ya udah saya nggak melakukannya lagi. Dia sudah tahu, kesadaran penting. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Bagaimana memperbaiki hubungan? Misalkan kalau dia melakukan kesalahan berarti ada flashbacknya dong. Misalkan dia melakukan kesalahan sama si A, berarti dia harus memperbaiki hubungan itu. Atau kayak kemarin itu si Jaya Raya melakukan kesalahan, baik itu sengaja atau tidak sengaja, dia membuat pecah itu cuci tangan, dia memperbaikinya dengan bagaimana. Terus berikutnya tawaran, bukan paksawan. Kita memberikan pertanyaan atau seperti yang kata Pak Sadam tadi itu, kita mengobservasi. Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Nah, kita membuat pertanyaan sampai dia tenang dulu jiwanya ketika dia melakukan kesalahan. Nah, yang berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Enggak semerta-merta kita, kamu ya anak yang bla 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 begini-begini. Kita nggak bisa seperti itu dalam restitusi.
Tapi kita ada apa? Mengapa kamu lakukan? Oh, ibu juga dulu seperti itu. Kan kita menstabilkan jiwanya dulu. Setelah jiwanya tenang, dia akan mau membuka diri. Ya, bukan keras lagi dia. Itu sih gara-gara kesandung makanya jatuh itu segala macam. Tapi kita harus pelan-pelan bertanya ke dia, menenangkan hatinya dulu, baru kita bertanya. Dia menceritakan, kita tanya kepada dia bagaimana selanjutnya. Jadi dia yang membuat masalah, dia yang harus menemukan solusinya. Itu untuk restitusi. Ya. Lalu di dalam restitusi ini kita kembali ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, mereka melakukan kesalahan, kita observasi dengan bertanya, kita menenangkan dirinya dulu. Habis itu dia akan terbuka dan dia akan menemukan solusinya. Itu untuk restitusi. Nah, bagaimana untuk menciptakannya itu? Yang pertama adalah kita menciptakan peraturan kelas. Seperti yang ada di kelas 4 kemarin itu, kelas 4A. Di awal pembelajaran kita mau bikin peraturan kelas dulu. Nah, saya minta anak-anak ini membuat kertas origami. Anak-anak setelah perkenalan, membentuk struktur kelas, ketua dan segala macamnya itu, kita membuat peraturan kelas. Buat saya sih sampai sekarang belum terlambat ya bikin peraturan kelas. Misalkan apa sih peraturan kelas kita ini, pasti anak-anak bilang nggak boleh jajan, nggak boleh ini, nggak boleh pokoknya kata nggak boleh banyakan itu, harus ini, banyak nanti peraturan kelas itu. Nah, mereka nanti terserah kreatif guru, tempelkan misalkan di dalam satu kardus karton ya, yang dikreatifkan masing-masing. Nah, kita bacakan itu peraturan-peraturan kelas itu sama mereka. Oh, dari si A ini katanya tidak boleh terlambat, tugas harus dikerjakan, patuh sama orang tua, patuh sama guru. Nah, dari si misalkan si Fajar, dia menginginkan kelas yang nyaman, rapi dan bersih. Ada yang seperti itu lagi. Dan peraturan-peraturan kelas ini kita membuat keyakinan kelas. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Apa? Bu Dewi, Bu Haji, apa itu menurut Bu Haji Dewi peraturan kelas dan keyakinan kelas itu beda enggak? Beda. Bedanya di mana, Bu Haji? Keyakinan ada sesuatu yang sudah dia ini. Kalau peraturan? Deal kebenarannya ya. Iya. Ya, makasih Bu Haji. Iya, kata Bu Haji Dewi kalau peraturan itu ya kayak larangan-larangan. Larangan-larangan. Sedangkan keyakinan itu adalah kata sudah kayak fakta gitu kan ya. Misalkan kita mau mengarah ke sini. Misalkan keyakinan kelas itu yang kita bikin itu bersama-sama naik kelas. Misalkan. Terus yang berikutnya kalau kita sudah membuat peraturan kelas, terus sudah tercipta keyakinan kelas, maka lingkungan positif itu sudah ada. Anak-anak misalkan mau tidak mengerjakan kelas, oh iya kita sudah ada peraturan kelas. Mau misalkan mendorong temannya, oh iya kita sudah ada peraturan kelas. Mau dia tidak piket tanpa denda juga anak-anak karena sudah tertanam di dirinya, karena mereka yang membuat peraturan itu, maka dia nggak mau tetap menjalankan itu karena mereka yang bikin, bukan saya yang memaksa mereka, tapi mereka yang bikin peraturan itu, mereka yang bikin keyakinan kelas itu. Nah itulah sejalan, makanya saya bilang kurikulum pendidikan ini sejalan semua ya, baik kurikulum, baik untuk inklusi sama literasi, numerasi, AKM, semua sejalan. Nah, kalau kita sudah ada peraturan di kelas, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6B sudah ada peraturan-peraturan kelas ini, terus diciptakannya lagi keyakinan kelas, maka lingkungan budaya positif ini tercipta di sekolah kita. Anak-anak udah sadar untuk melakukan ini tak boleh, karena saya yang bikin peraturan itu. Ya kan dia yang bikin peraturan itu untuk dirinya sendiri. Diri sendiri itu berarti misalkan ruang kelas 4A, ruang kelas SD 9610. Nah, kalau kita sudah ada di lingkungan positif, terciptalah budaya positif. Kita menghasilkan anak misalkan kelas 6 mau ke SMP mana juga dia
akan kedisiplinan ini sudah ada melekat dari dalam diri dia sendiri. Di SMP juga dia udah akan terbiasa melakukan budaya-budaya positif ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya menurut Bapak Ibu yang di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah ini yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Bu Sri, yang kemana? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang ini yang apa? Yang saya foto peraturan yang di kelas depan kelas 2B. Kalau yang ini budaya 5S. Yang sana misalkan bahkan kerjasama menjaga kebersihan kelas, saling peduli menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tepat waktu dan aktif di kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Ketiga, setuju ya Bapak Ibu ya? Ini yang ketiga adalah merupakan keyakinan kelas. Karena kita sudah yakin kalau misalkan bekerja sama itu untuk membersihkan kelas, dan keyakinan yang lainnya itu saling peduli, terus menjaga kebersihan kelas dan sebagainya. Berarti ini adalah merupakan keyakinan kelas. Nah, dan di sini bagaimana sih membentuk prosedur-prosedur langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas itu? Yang tadi, yang pertama kita mempersilahkan warga kelas kita itu untuk menulis yang tadi kesepakatan-kesepakatan yang dia mau. Nah, habis itu kita menyusun di dalam, misalkan mereka tempelkan di papan tulis juga nggak apa-apa. Nanti kita kumpulkan. Terus habis itu, nah mencatat semua masukan-masukannya ini. Atau kita yang nomor 2 ini langsung kita tempelin aja dalam satu karton. Nah, habis itu kita tinjau kembali daftar-daftar yang mana yang masuk merupakan peraturan kelas, karena pasti di kelas itu ada anak-anak yang iseng ya, menulis yang kata-kata yang kurang maksudnya kurang bagus gitu. Terus yang berikutnya kita tinjau ulang lagi, adakan misalkan diskusi lagi. Terus yang berikutnya setelah yakin semua kita tinjau lagi. Habis itu yang terakhir kita bisa bikin bisa dalam bentuk poster atau bisa bikin kita bikin yang bagus lah. Baru kita tempelkan di mana yang bisa kelihatan semuanya. Misalkan dekat papan tulis kah, biar anak-anak selalu diingatkan dengan keyakinan kelas itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya contoh-contoh keyakinan kelas. Misalnya kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti mereka belajar, yakin sudah harus belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Berarti harus senang. Berarti di situ kesepakatannya nggak boleh bikin temannya nangis. Nah, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti semua harus mengerjakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, terus ini keyakinan, contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini sudah SMP. Karena biar kita bisa bandingkan keyakinan kelas ini. Kalau ini kan masih happy-happy ya bahasanya. Nah, yang nomor kelas 5 sudah mulai berpikir kritis. Kalau ini sudah hormat, kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati, udah beda bahasanya. Meskipun di kelas 1, di kelas 5 kata saling menghormati itu sudah ada. Tapi di SMP udah bahasanya itu udah beda. Nah, bekerja kami yakin ini sangat penting untuk mengerjakan segala, padahal sama-sama aja artinya itu semua, ya kan, keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu? Misalkan yang kata hormat lah, terdengar misalkan, yuk saya bantu. Nah, sering nggak kita mendengarkan teman anak-anak kita ini sekarang ini kalau misalkan ada apa namanya memerlukan bantuan, ada nggak tahap kesadarannya itu? Kalau di kelas saya jujur aja kurang, malah diketawain. Kalau misalkan ada anak yang jatuh diketawain, bukannya dibantu.
Nah, seperti itu. Nah, terus yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Misalkan di kelas saya itu ada anak misalkan dimarahin juga cengengesan terus Bu Haji, diomelin juga cengengesan terus, sampai saya aduh bikin bahasa apa lagi sama nih anak ya, kamu gak mengerjakan tugas ya, jadi habis langsung nyalain orang tuanya dia. Nah terus berperilaku, nah tersenyum ramah, memberi salam. Nah yang ini sudah mulai ya udah mulai ada apa namanya yang tahap yang berperilaku ini. Kita juga setuju nggak Bapak Ibu kalau misalkan ini kan piket sudah ada ya, misalkan paginya yang piket di situ salam, iya ya salam gitu. Saya lihat itu tapi agak susah ya Pak Hamzah ya, kalau misalkan kita salam itu kita masuk aja orang tua motornya udah sampai sini malah ngobrol di situ ya kayaknya. Bagaimana Bu Mat? Piket ini. Setuju nggak kita mau membudayakan perilaku salam itu piket itu? Soalnya kita datang aja ya udah orang tua ada di situ, motornya di situ, sampai kadang ding gitu. Sampai di depan kelas. Kita kan guru ada piket-piket itu cuma saling di mana apa nggak usah pada kelas aja. Kan dulu begitu kita. Cuma parkirannya Bu Haji. Iya, sekarang susah. Orang tuanya juga susah dibilanginnya. Begitu. Kita sih maunya begitu ya, di depan kita salam begitu. Tapi masa kita salam terus berbarengan ada motor iwar-iwir begitu kan ngeri juga, ya kan? Takutnya amprokan lah anak murid motor dengan murid ya kan? Apalagi berjubel kan begitu. Berarti kita lakukan seperti yang dulu. Jadi orang tua sampai di jalanan aja turun bersalaman seperti kemarin. Nanti dilakukannya di depan kelas. Macet jalannya. Gimana kesepakatan kita aja budaya Kayak dulu itu enggak ya. buat. Pak Yop ada saran? Ya saran sih enggak ya Bu ya. Kalau memang itu udah baik, memang itu ya kita laksanakan. Cuman sebetulnya saya gini Bu, tentang itu pembiasaan tuh saya belum lama, baru sekitar 2-3 hari yang lalu saya lihat Bu Haji Yayat itu membiasakan begini Bu. Salah satunya adalah muridnya Bu Haji datang membawakan tas Bu Haji. Enggak, itu bukan, maksudnya itu adalah salah satu hal yang baik menurut saya begitu. Jadi artinya mungkin salah satu kegiatan itu kalau memang efeknya baik buat anak-anak ya kita laksanakan gitu. Seperti anak murid peka ya, melihat gurunya Iya. misalkan butuh bantuan dibantu Iya, gitu. betul. Saya juga Pak, Bapak nggak lihat sih helm saya langsung ada yang ngambil Pak. Tapi kan nggak semua anak begitu. Iya guys, semua anak semua anak. Betul. Kadang Cuma- juga kita keluar dari motor, Iya. ada yang ini langsung kabur ya. Ya seperti yang kemarin hari Senin tentang sampah dan sebagainya itu kan akhirnya nanti kepedulian itu yang akan muncul kan gitu. Iya, berarti apa kita yang menerapkan yang kembali yang kemarin itu GPS, gerakan pungut sampah, ya kan? Ya, habis olahraga yang kemarin itu GPS gerakan Sebetulnya pungut waktu itu sampah, udah bagus, Udah itu deh. kayak olahraga GPS sebelum kan? bubar sambil ngambil itu kan Iya. pembiasaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu masukannya yang perlu kita bikin budaya positif yang ada di sekolah. Tadi ada yang memperhatikan anak Bu Haji Yayat sudah peka ya terhadap gurunya yang minta apa bisa dibantu gitu ya. Terus yang berikutnya antara peraturan dan keyakinan kelas yang saya coba jelaskan tadi itu, misalkan peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini menjadi keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinannya itu menghormati orang lain atau punya komitmen, ya, kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti itu keyakinan kelasnya itu kita keselamatan atau menghormati orang lain.
dilarang menggunakan narkoba. Ini ya udah kelas-kelas tinggi ya. Itu berarti keyakinan kelas itu sama-sama kita yakin kalau sehat semua. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti ini antri ya Bapak Ibu dan harus menghormati. Gunakan masker. Ini juga merupakan keyakinan kelas yang untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor demi keselamatan juga dan kesehatan juga, keamanan dan keselamatan. Nah, yang berikutnya misalkan tindakan-tindakan kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 ini pernah nggak kita lakukan ini misalkan, atau pernah nggak kita selama jadi pelajar mendapatkan ini? Kalau saya pernah mencatat 100 kali. Padahal kesalahan saya nggak fatal sampai sefatal itu. Saya tidak waktu SD itu disuruh mencatat, tapi karena gurunya itu kesal sama misalkan sama orang tua saya, disuruh saya begini dalam satu buku waktu saya SD Pak. Nih nomor 1. Berarti itu saya dihukum ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, pernah nggak Pak Nasrul lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena nggak pakai baju olahraga? Pernah. Nah, berarti itu merupakan hukuman ya Pak ya. Misalkan kamu push up 15 kali karena tidak misalkan memakai baju olahraga gitu. Atau karena ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensinya. Bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Misalkan saya nggak sengaja menceburkan handphone orang ya, saya harus mengganti handphone itu. Ya, itu konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu konsekuensi. Kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi yang ada di sini Bapak Ibu dan sebagainya. Terus yang berikutnya kita mau melihat hukuman-hukuman ini. Ada beberapa hukuman di sini, mana yang termasuk konsekuensi, mana yang merupakan restitusi. Nah, kalau pilihan yang bisa dianjurkan ke kita guru-guru, kita melakukan restitusi. Meskipun memang hati kita harus dibuka selebar-lebarnya, harus lapang dada banget untuk restitusi. Karena kita juga membutuhkan waktu prosesnya. Kita harus nanya, kita harus menetralkan jiwanya, baru dia memberitahukan masalahnya apa, dia menemukan solusinya. Bukan kita cuma kayak mengobservasi dia aja. Nah, seperti itu. Ini adalah hukuman-hukuman, ini konsekuensinya. Bagaimana tindakan untuk restitusinya, pilihannya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita ini berperilaku tidak sesuai dengan yang kita inginkan sih? Gitu. Jadi ada faktor-faktor yang di sini. Ada 5 faktor. Yang pertama, dia kayak merasa kasih sayang nggak cukup. Dia merasa kayak pilih kasih. Guru itu kok lebih sering manggil gitu sih, guru itu. Atau dia merasa kayak kurang diterima di dalam kelas itu, atau teman-temannya merasa kok saya nggak ditemani sama si Anu sih, kayak ada geng-gengan gitu. Terus berikutnya di dalam kelas itu ada ketua suku ya, kepala sukunya lah di kelas-kelas itu kayaknya kelas-kelas tinggi ya. Kelas rendah ada nggak Pak Pija? Nggak ada ya. Apalagi kelas 1 belum lah ya, belum ada geng-gengan itu. Terus yang berikutnya kesenangan, dia iseng jahil untuk untuk hiburan buat dia, senang gitu. Terus yang berikutnya dia pengen kebebasan, mungkin di rumah terlalu banyak aturan apa segala macam. Terus di sekolah dia merasa bisa melakukan seperti apa yang saya bebas, saya merdeka kayak gitu ya, tanpa orang tua harus menghukum saya. Ada kan di itu anak-anak kita yang orang tuanya lagi lebih dominan ke laki-laki ya. Papanya agak suka temperamen, suka hukum. Jadi di sekolah dia nggak ada hukuman, pasti bisa lah saya melakukan itu. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan peraturan, melanggar peraturan itu? Pengen mendapatkan kasih sayang, pengen ada diterima, dia pengen berkuasa untuk kesenangan dirinya aja, untuk mau merdeka dari ikatan-ikatan itu. Itulah bagaimana dia bisa pengen memenuhi kebutuhan dasarnya. Baik Bapak Ibu, nah inilah ada 5 posisi kontrol yang bisa kita
guru misalkan adopsi ya, dengan bagaimana tentang kontrol, kita sebagai yang penghukum di sini maksudnya seperti yang kata Pak Dede sama teman-teman sekalian, menghukumnya itu bukan berarti fisik atau menghukum, tapi menghukum yang ada berbentuk konsekuensi yang tadi ya. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Misalkan contohnya, aduh saya kecewa dengan kamu, harusnya kamu itu tadi jangan memukul dia. Nah dia udah merasa, jadinya dia berdarah kan. Nah jadi guru bisa membuat anak kita ini kayak merasa bersalah dia gitu. Terus yang berikutnya, posisi kontrol yang kita ingin kita bisa adopsi yaitu jadi teman. Kita bisa bertanya kepada dia, kita menjadikan misalkan kita sebagai temannya, dia bisa cerita, dia bebas, tapi ya tetap sopan santun itu kita harus terapkan ke anak. Terus berikutnya pemantau. Pemantau itu artinya kita bisa menyesuaikan diri di awal. Kita memantau anak ini, misalkan anak ini yang bagaimana sih, dari latar keluarga yang bagaimana sih, apa sih yang membuat dia seperti ini. Kita dari 32 siswa anak kita harus sepertinya tahu sedikit latar belakangnya, baik itu dari guru sebelumnya atau dari rekan-rekan guru yang seperti biasa kita lakukan di ruang guru ya. Anak ini kok begini sih, oh kelas 4-nya dulu begini. Nah, jadi kita bisa tahu, oh anak ini berlaku seperti ini, dari kelas 4-nya juga begini ya, dari orang tuanya begini ya. Jadi kita tahu anak ini kenapa bisa berlaku seperti itu. Yang berikutnya itu pemantau. Yang berikutnya adalah manajer. Manajer yang di sini yaitu guru yang sudah kayak yang tadi sesuai dengan restitusi tadi. Yang itu manajer itu yang tiga. Dia mengobservasi anak ini dulu. Kenapa dia melakukan itu? Kalimat pertanyaan terus, sehingga anak itu yang mau mengungkapkan kesalahannya. Dan guru habis udah stabil jiwanya, jadi guru itu apa seharusnya yang baik kamu lakukan. Nah seperti itu, bagaimana solusinya. Jadi kita diharapkan memiliki 5 posisi kontrol ini. Nah contoh-contohnya seperti ini, contoh-contoh kalimat misalkan sebagai kontrol pembuat orang bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, sebagai penghukum ya. Kamu sudah yang terakhir kalau ulangan, berdiri di situ, kasih itu hukumannya. Nah dan sebagainya Bapak Ibu. Nah inilah segitiga restitusi yang kita gunakan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, baru menanyakan, baru ke validasi. Yang pertama ini menstabilkan identitas, misalkan untuk membuat anak merasa positif dulu gitu. Misalkan, udahlah, kenapa kamu melakukan itu? Bagaimana sih perasaanmu melakukan itu? Udah nggak apa-apa, dulu juga ibu juga sering begitu loh. Jadi dia mau ini dulu, emosinya itu stabil dulu, baru habis itu kita validasi apa sih yang dibutuhkan. Misalkan kamu kan bisa saja tadi ini, kenapa kamu harus melakukan itu? Nah misalkan dia yang menjatuhkan pot bunga atau bagaimana, jadi kan kamu bisa lewat sana, kenapa harus lewat itu? Nah kita bisa kayak kenapa dia mempelajari kebutuhan itu, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tadi itu, pengen penguasa, pengen diterima, pengen merdeka. Nah seperti itu. Nah contoh-contoh kalimatnya perkataan guru yang ada di sini ya. Nah terus berikutnya lagi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan tadi kita keyakinan kelas itu, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial ya, dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah contohnya keyakinan kelas kita apa sih, masih ingat gak ini? Jadi kalau kamu kesalahannya ini, bagaimana dong keyakinan kelas kita? Gak tercapai Bu, jadi bagaimana dong untuk biar keyakinan kelas kita ini tercapai? Dia menemukan solusinya. Nah
Nah, kalau ini yang saya minta kontribusi dari teman-teman dari yang sekian saya paparkan tadi, kira-kira budaya positif mana yang akan kita terapkan di sekolah ini. Silakan para audien, kira-kira punya masukan apa nih tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita? Bu, Iya Pak. Enggak, gini Bu, saya kadang diskusi sama Pak Hamzah beberapa ya bukan belakangan sih, udah terlalu sering kalau kita amati. Salah satu anak kita ini, bukan salah satu, maksudnya kebiasaan anak kita Bu sekarang mengucapkan kata-kata kotor, kemudian menghardik, bahkan menghujat. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan yang bahkan Pak Hamzah tuh sampai enak banget ya ngomong dengan itu, enteng banget gitu. Nah, ini mungkin salah satu tantangan kita Bu. Ya mungkin kita budayakan nih bagaimana cara mengatasi ini. Di kelas saya Bu kemarin, baru minggu kemarin sempat sampai saya buat janji bersama Bu. Saya minta tanda tangan dari orang tua, lalu anak itu sendiri sampai dengan saya sebagai wali kelas, karena itu tadi. Jadi anak di kelas ada gurunya sampai betul, itu memang salah satunya juga kemarin sempat terjadi kelas 6 ada yang sampai ditendang, bahkan sampai kesakitan gitu kan. Itu kan kasar kan, udah kasar, udah menjurus bahkan ke kekerasan fisik kan gitu. Nah ini mungkin bagaimanalah kita budayakan dengan cara seperti apa supaya paling tidak kita bisa meminimalisir peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Ya seperti baru saja terjadi lagi Bu Fauziah, pas kebetulan yang ada di sana tadi sama Mas Bambang kalau nggak salah, itu sampai pintu jebol. Dan nah ini kan mungkin adalah beberapa kejadian yang nyata, tampak, dan kita bisa dengar, kita bisa lihat dari anak-anak kita Bu. Mari kita sama-sama mungkin kita cari solusi. Nah kemarin salah satunya saya sudah melakukan itu. Betul-betul sekarang anak itu bahkan sampai kalau memang nggak bisa kita nasihati, maaf Pak Ian, kemarin sampai saya bilang ya kalau memang nanti sampai udah saya sampaikan ke wali kelas, ke Bapak Kepala Sekolah, kamu harus keluar ya keluar. Nah ini artinya kita memberikan supaya nanti mengantisipasi jangan sampai keterusan. Ya mungkin nanti ada teman-teman punya usul dan sebagainya, karena itulah yang menjadi tanggung jawab kita di sekolah Bu. Terima kasih sementara itu Bu. Baik, terima kasih dari Pak Yohanes kelas 6B. Di antara murid-muridnya, kalau menurut saya Bapak sudah melakukan 5 kontrol yang tadi itu ya, sebagai Bapak pantau dulu, terus melakukan sebagai, mungkin Bapak sudah melakukan bertanya atau observasi kepada anak tersebut. Habis melakukan itu, Bapak sudah melakukan misalkan tadi itu kesepakatannya, tanda tangan itu, dan masih dilakukan lagi belum Pak? Sudah berkurang. Sudah berkurang. Ya, tapi ya kita tidak tahu kalau di luar ini kan. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan usul dari saya, misalkan Bapak melakukan yang segitiga yang tadi itu, bertanya ke anak tersebut, misalkan siapa sih pentolan-pentolannya itu, kenapa melakukan itu, coba mereka yang memberikan solusinya Pak. Kadang kalau kita yang berkata besok saya nggak mau telat, ya dia harus melakukannya itu secara yang tadi itu disiplin, bertanggung jawab. Karena kalau kita yang membuat solusinya, anak-anak itu kadang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Kadang orang berkata begitu ya. Jadi usul dari saya seperti itu. Coba anak-anak ini kalau sekarang udah berkurang, coba besok Bapak coba bikin yang tadi itu, anak-anak yang memberikan solusinya seperti apa. Apa ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Pak Dede, yang masalah dari 6B? Ya, benar apa yang dikatakan Pak Yo. Jadi sebenarnya bukan hanya anak kelas 6 aja. Jadi kemarin juga saya mulai dengan Ibu Sri, banyak Ibu ya.
sudah melakukan tindakan dalam arti di sini bukan melalui denda ya, Iya. ya. Itu silakan aja diatur teman-teman bagaimana sikapinya. Dan jadi suatu kebiasaan. Masih mending lah katakanlah itu udah pasnya berkata seperti itu kan mungkin karena pengaruh dari apa namanya ya betul dari pergaulan mereka. Kan kadang-kadang ada yang udah bergaul dengan anak SMP yang anak kelas 6 itu ya, ini kalau dengan dia udah jenjang pendidikannya udah tinggi di atasnya dalam arti. Nah, prihatin sekali Bu kalau dari kelas 1 atau kelas 2 aja udah pada ngomongin begitu. Iya. Karena anak saya juga suka cerita gimana tuh, oh kok ngomongin begitu ya, gitu ya. Jadi anak-anak itu katanya kasar gitu, karena ya kemarin kan anak saya kan dari MI ya, di MI kan memang benar-benar istilahnya walaupun hanya 1 tahun, tapi dari kebiasaan kayak pagi itu mereka itu masuk, walaupun masuknya siang ya jam 7 itu udah baca apa namanya juz amal itu setiap hari. Jadi udah biasanya udah baca seperti itu setiap hari. Kemudian kalau seandainya berkata kasar itu orang tuanya langsung dipanggil gitu. Jadi istilahnya langsung ada penanaman akhlak sejak dini. Nah, jadi jangan sampai nanti pada saat nanti udah ke jenjang kelas 5, kelas 6 itu udah sulit berubahnya. Apalagi mereka nanti kan udah mau lulus kan dari kelas 6 ini. Itu kalau bisa Bapak dan Ibu tolong kalau anak yang berkata istilahnya yang kasar, yang katakanlah nggak baik itu dikasih tindakan sebenarnya, diberikan tindakan. Cuman di sini dalam arti bukan berarti kita kasih hukuman yang dari sebelah itu jangan. Tindakan yang seperti ini, nasihatin lah paling tidak, dipanggil gitu istilahnya bagaimana dengan cara masing-masing Bapak dan Ibu supaya jangan nanti berkelanjutan gitu. Jadi apa namanya, kalau seandainya kita diamkan itu nanti ilmunya yang lain ikutin. Jadi kalau seandainya kita udah biarin aja namanya anak pasti begitu, jangan. Justru dari bawah ini harus kita tahan itu supaya nanti pada saat naik ke jenjang kelas yang tinggi, Pak kan kelas tinggi kali SD itu, jangan sampai ada seperti itu lagi. Paling tidak berkurang lah gitu, jangan nanti malah teman-temannya pada ngikutin gitu. Jadi apa yang dilakukan Pak Yu udah bagus, kemudian dari Pusri juga kemarin ngobrol-ngobrol. Ya bagaimana baiknya Bapak dan Ibu ya, cuman yang penting jangan menghukum, ya sifatnya menghukum, malah khawatirnya nanti berbalik ke kita sendiri. Jadi masalah kita sendiri. Yang sifatnya mendidik lah gimana caranya, yang jangan sampai nanti apa namanya itu merugikan anak dan nanti orang tuanya yang turun tangan. Ya. Barangkali itu. Ada dari, terima kasih Pak Dede. Ada dari teman-teman yang lain? Ya. Ini usul Pak, kita kan tadi ada 3-4 grafik bagaimana menciptakan budaya positif itu di sekolah seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Yu, Bu Sri, dan guru-guru yang lainnya itu. Bagaimana kita itu membuat peraturan kelas, tapi peraturan itu dari anak. Misalkan tulis habis dibikin peraturan ini, nanti apa namanya, jadi keyakinan kelas. Ketika anaknya ini melakukan kesalahan, lah ini kamu yang bikin peraturan, kok kamu yang melanggar, gitu. Kadang kan kalau kita yang bikin peraturan, kita yang langgar, ibarat kata kedisiplinan. Memang kelas kecil belum, tapi kata-katanya itu kan dari mereka ya. Nggak boleh ngomong ini, nggak boleh itu. Jadi kalau anak-anak terbiasa dari kelas 1, nanti misalkan buat jadi bikin peraturan kelas, misalkan jadi keyakinan kelas, di kelas 2 juga mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang enggak. Nah, mudah-mudahan lah anak-anak ini sampai keluar dari SD Semangat 10 mempunyai yang 6 elemen ketiga itu tercapai Pak. Akhlak mulia, mereka bernalar kritis, berkebinekaan global dan sebagainya. Maksudnya kita pengen menerapkan anak-anak ini bikin peraturan kelasnya dulu. Berarti itu nanti tanyanya ke teman-teman, dipancing aja, ayo anak-anak, gimana nih supaya jangan begini gitu ya. Iya. Jadi nanti setelah kesepakatan dicatat, kemudian di kelas dilegalkan dalam arti nempelin aja di tembok atau di mana, biar ngeliat, nah kamu melanggar ini, ayo gimana, sanksinya apa, kesepakatan aja. Iya. Jadi keyakinan kelas. dari masing-masing susah.
Itu Bapak Ibu, kalau misalkan ada kendala nanti bisa saya bantu untuk bikin peraturan kelas yang dari anak itu, misalkan dari kertas origami dulu apa sih yang mereka mau, peraturan yang baik di kelas itu baru kita tempelkan, baru menjadikan suatu keyakinan kelas, baru saya misalkan bisa bantu bikin di kelas itu peraturan dan keyakinan kelas, tapi itu bersumber dari anak-anak tersebut, bukan dari kitanya, biar mereka melakukan kesalahan mereka sadar kalau yang bikin peraturan itu adalah dari mereka sendiri. Ya, cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih Pak Dede, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk lebihnya saya minta maaf dalam berperilaku, bersikap dan berkata. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Jayan. Terima kasih kepada Ibu Pasca Simbolon yang sudah menyampaikan materi bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang positif juga untuk perilaku anak-anak kita menjadi anak-anak yang diharapkan oleh pembelajaran pada saat ini, yaitu pembelajaran IKM, yang mana anak kita punya 6 karakter ya: berilmu, berakhlak mulia, beriman, berkreatif, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Nah, tentunya ini perlu perjuangan dari kita semua untuk menciptakan anak-anak kita yang diharapkan oleh negara dan tentunya menjadi harapan kita sebagai pendidik, dan besar nanti mereka bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian yang sudah disampaikan oleh kita. Kita kasih applause dulu bersama-sama kita. Saya sebagai moderator pada acara seminar siang ini juga mohon undur diri, dan sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin jika dalam sikap dan perbuatan perkataan saya kurang berkenan di teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Julaika. Saya murid SDN 910. Saya berada di kelas 4A. Menurut saya, kita orangnya baik, tegas, dan semakin saya pintar, semoga nanti kemajunya saya bisa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.